Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kumpulan dari Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat yang pendek tapi syarat dengan makna dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masuk pada hadis ke-13. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya laksana sebuah bangunan. Kita baca hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka baina asabihi muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan di mana saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau mempraktekkan dengan menjalin jari satu dengan jari yang lainnya. Hadis ini disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rawi hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kepakarannya dalam Quran. Bahkan disebutkan Nabi Musa al-Ash'ari ini memiliki suara yang indah. Sampai-sampai satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan di kota Madinah. Tiba-tiba kemudian dia terhenti dengan satu rumah yang di dalamnya ada seorang sahabat yang sedang melantunkan Al-Quran. Saking takjubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya, maka Rasul terdiam di samping rumah itu, dan tidak terasa Rasul berdiri sampai mendekati fajar. Setelah dia kemudian sadar mau mendekati salat fajar, dia pun langsung pulang karena harus menjadi imam salat. Kemudian selepas salat subuh, maka Nabi SAW memanggil sahabat tersebut. Rupanya sahabat tersebut adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Abi Musa, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu wahai Abi Musa seperti suara lantunan Zabur yang dilantunkan Daud alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Daud itu diberikan mukjizat dengan suara indah. Maka Abi Musa al-Ash'ari dianugerahkan oleh Allah memiliki suara yang sangat indah ketika melantunkan Quran. Tapi tentu tidak heran, karena Abi Musa itu dari kabilah Ash'ari, dan kabilah Ash'ari itu dari Yaman.
Dan kabilah Asy'ari sendiri terkenal memang pakar-pakar Quran. Makanya Nabi SAW memuji kabilah Asy'ari dalam peperangan, dalam pertempuran. Bahkan Nabi bisa mengenali kabilah Asy'ari ini di malam hari. Walaupun kabilah ini bersatu dengan kabilah yang lain saat perang, tapi Nabi SAW tahu di mana posisi mereka walaupun di kegelapan malam. Kenapa? Karena kebiasaan mereka suka qiyamul lail. Dan mereka punya suara khas. Makanya Rasul mengatakan, inni a'lamu, dan sesungguhnya aku tahu, maudi al-Asy'ariyina indal jais, di mana letak kabilah Asy'ari ketika berkumpul bersama para tentara. Karena suka qiyamul lail dan punya suara khas. Lah salah satunya dari kabilah Asy'ari lahirlah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan beliau sering dipercaya Nabi SAW untuk berdakwah ke tempat-tempat yang diutus Rasul ke situ. Salah satunya adalah dia pernah diutus oleh Rasul dengan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Karena kecerdasannya dan akalnya yang bijaksana, Rasul selalu mempercayakan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dalam mengemban sebuah tugas. Itulah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ini berkata, menukilkan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan cara menjalin satu jari tangan dengan jari tangan yang lainnya. Artinya Nabi SAW mengumpulkan dua perkara. Pertama ucapan, dan yang kedua perbuatan. Ucapan beliau bahwa seorang mukmin seperti bangunan, di mana bangunan itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau bangunan itu hanya satu saja, umpamanya tembok saja melintang, tanpa ada tembok yang lainnya untuk menyanggahnya, tentu bangunan itu akan mudah roboh. Atau mungkin sebuah bangunan itu tanpa pondasi, maka bangunan itu akan mudah roboh. Tapi kalau bangunan itu bersatu antara pondasi, tiang, dinding dan begitu seterusnya, maka bangunan itu akan kokoh. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan kekokohan bangunan itu dengan perbuatannya. Jadi bukan hanya ucapannya saja Rasul mengatakan seorang mukmin seperti bangunan, tapi dikuatkan dengan perbuatannya, di mana Rasul kemudian menyalin atau menjalin satu tangan jemari-jemarinya dengan tangan yang satunya sambil kemudian menjalin jemari-jemarinya. Ini menunjukkan takkid kekuatan bahwa seorang muslim itu harus bersatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan pentingnya kesatuan dan persatuan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Sebab kalau seandainya seorang muslim dengan muslim yang lainnya terpecah-pecah, maka akan mengakibatkan kelemahan. Seperti bangunan kalau terpecah-pecah juga akan mengakibatkan keruntuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berpecah belah sehingga hilang kekuatan kalian. Tetapi Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, dan jangan bercerai-berai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang semakna ini juga disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma."
Kata Nabi SAW, permisalan seorang mukmin di dalam hal kecintaan mereka, kasih sayang mereka, seperti jasad yang satu. Apabila satu merasakan sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit yang sama. Makanya di sini Nabi mengatakan, idza ishtaka minhu udhun, kalau salah satu anggota badan sakit, tada'alahu sairul jasadi, maka semua anggota badan yang lain sakit bisahari wal humma, mungkin dengan susah tidur ataupun dengan adanya demam. Lah di sini Nabi SAW dalam dua hadis ini ingin menggambarkan kepada kita harusnya seperti itu, Bu, seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersatu. Jangan bercerai-berai atau berpisah-pisah. Karena kenyataan di masyarakat kita ini, Bu, jangan lagi cerita orang banyak. Masyarakat, dalam keluarga saja, terkadang kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perpecahan. Kadang anak tidak akur dengan orang tuanya, saudara tidak akur dengan saudaranya. Itu sering terjadi itu. Keponakan dengan pamannya, kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Terkadang perpecahan ini masalah-masalah bukan masalah-masalah berat, kadang-kadang masalah-masalah sepele. Terkadang satu dengan yang lain tidak menegur tuh. Masalah-masalah dunia terkadang, bukan masalah agama. Seperti umpamanya masalah waris. Akhirnya kemudian berpecahlah saudara dengan saudara yang lainnya. Masalah dunia, atau mungkin masalah ketersinggungan, ucapan, perbuatan, dan begitu seterusnya mengakibatkan satu keluarga saja bercerai-berai itu. Dan itu tidak menggambarkan keluarga seorang muslim, karena keluarga seorang muslim itu yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ataupun yang lebih luas, kadang-kadang kita dengan tetangga kan, Bu, kadang-kadang nggak akur dengan tetangga tuh. Yang lebih parah lagi, la salam wala kalam tuh, ketemu aja nggak mau senyum, nggak mau bicara. Kadang-kadang melengos saja wajah kita itu. Kalau bisa cari lain jalan pula, nggak mau ketemu dia. Itu pun kadang-kadang masalahnya bukan masalah berat, ya. Kadang-kadang masalah ucapan. Kadang-kadang masalah mungkin parkir, masalah sampah, masalah apa gitu kan, yang mengakibatkan ketersinggungan, akhirnya kemudian bercerai-berai dengan tetangganya. Ataupun mungkin lingkup yang lebih luas daripada itu, mungkin di pekerjaan, di tempat pekerjaan, atau mungkin di masyarakat gitu kan. Kadang-kadang itu terjadi. Padahal kalau kita mengacu kepada konsep hadis yang kita baca ini dan kita terapkan di masyarakat, alangkah indahnya itu. Bukankah Rasul yang mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti bunian, seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya, memperkokoh satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong, saling tenggang rasa, saling memberikan uzur, saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun dalam ketakwaan dan kebaikan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan Rasul dan juga para sahabat, maka kita akan menyaksikan bagaimana hadis ini betul-betul dipraktikkan. Kita akan menyaksikan bagaimana hadis ini betul-betul diaplikasikan, diwujudkan oleh mereka. Salah satu contohnya saja, ketika kaum muslimin dari kalangan muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian oleh Nabi SAW dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana Nabi SAW merekatkan bangunan satu dengan yang lainnya, menjadikan para sahabat itu satu jasad. Mulailah Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Ingat kisah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, dan kisah Sa'd bin Rabi.
di mana Sa'd bin Rabi ini menawarkan kepada Abdurrahman ibn Auf kekayaan. Karena tahu bahwa orang-orang muhajirin itu mereka datang dari Mekah itu memang sama sekali tidak membawa apapun di badan. Mereka terusir dari negaranya. Kayak sekarang lah, lihat tuh orang-orang Rohingya tuh kan. Mereka nggak bawa apa-apa di kapal tuh kan. Orang-orang yang terusir dari negaranya. Ya. Ataupun orang-orang kalau ya ada yang mungkin imigran gelap, ada yang mungkin pengungsi, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kita lihat orang-orang yang mereka kabur dari negaranya itu kan nggak bawa apa-apa tuh. Begitulah orang-orang muhajirin ketika mereka datang dari Mekah ke kota Madinah, nggak bawa apapun di badan. Tapi Nabi SAW berusaha mempersaudarakan mereka agar orang-orang muhajirin itu betul-betul dimuliakan di mata orang Ansar, dibantu. Mulai dipersaudarakanlah, salah satunya kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi itu. Kata Sa'd bin Rabi, ya Abdurrahman, aku punya kebun. Dan aku punya kebun dua, ambil salah satunya. Aku punya rumah, ambil salah satunya. Jadi sampai Sa'd bin Rabi itu memberikan separuh kekayaannya kepada Abdurrahman ibn Auf sebagai bentuk persaudaraan dalam Islam. Tetapi apa jawaban Abdurrahman ibn Auf? Tidak lantas kemudian dia mengambil harta yang diberikan oleh Sa'd bin Rabi, tapi Abdurrahman bin Auf justru menolak dan mengatakan, Allahumma barik fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Justru dia mendoakan keberkahan. Tapi syahidnya di sini, bagaimana orang-orang Ansar itu mereka berusaha untuk membantu orang-orang muhajirin. Dan mereka rela memberikan apapun yang dihajatkan orang-orang muhajirin. Begitulah gambaran bagaimana seorang muslim itu yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan Abu Darda radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Salmanul Farisi radhiyallahu an. Dan kita tahu Abu Darda itu semenjak dia semenjak dia hijrah masuk Islam, dia tidak pernah disibukkan dengan dunia. Dia fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunnah. Sehingga karena rajin ibadah lupa dengan keluarganya. Jadi satu hari Ummu Darda tidak pernah berdandan lagi. Berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Kaget Salman Al-Farisi melihat penampilan Ummu Darda, seolah tidak punya suami, tidak pernah dandan. Jadi ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa kau tak dandan untuk suamimu? Maka Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda laisa li hajah. Abu Darda sudah tidak punya lagi hajat untukku, katanya. Dia sibuk ibadah. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an tidak tega dengan kondisi Ummu Darda. Kemudian dia ngomong, katakan kepada suamimu Abu Darda, saudaranya akan bertandang ke rumahnya. Akhirnya Abu Darda menyampaikan keinginan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Oh, senang Abu Darda karena Salman adalah saudaranya yang dipersaudarakan Nabi. Setelah kemudian mendengar Salman akan datang, maka Abu Darda menyiapkan makanan yang lezat, tempat tidur yang enak, dan menyiapkan segalanya. Datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Kemudian ketika hendak makan, kata Abu Darda, makanlah wahai Salman. Aku tidak makan karena aku sedang berpuasa. Kata Salman, oh tidak. Kalau engkau tidak membatalkan puasamu, aku tidak akan makan. Kita puasa sama-sama. Akhirnya kemudian karena menghormati tamu, Abu Darda pun membatalkan puasa sunnahnya, kemudian makan bersama Salman Al-Farisi. Kemudian di malam hari, Abu Darda menyuruh tidur Salman Al-Farisi karena dia akan sholat malam. Kata Salman, oh tidak, aku tidak akan tidur sampai engkau tidur bersama. Akhirnya Abu Darda pun malam itu tidak sholat malam dan tidur bersama Salman, baru sepertiga malam bangun, kemudian sholat malam bersama. Lah keesokan harinya Salman menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Abu Darda, dirimu punya hak, Allah punya hak, dan keluargamu punya hak. Maka berikan hak itu sesuai haknya. Artinya berikan sepertiga hakmu untuk Allah. Boleh kau puasa, boleh kau sholat, tapi ada sepertiga hak berikan kepada badanmu. Kau juga perlu istirahat, nanti kau sakit. Dan sepertiganya lagi berikan kepada keluargamu. Keluargamu punya hak.
Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan shadaqa Salman. Salman telah benar. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Itulah yang disebut dengan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kalbunyan, seperti bangunan. Menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu kemudian mulai ada penyimpangan, yang lain menegurnya. Dan ini bentuk daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita ini tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya, seperti bangunan, seperti jasad yang satu. Dia tidak boleh mendoliminya. Dia tidak boleh membiarkannya tersakiti atau diserahkan kepada musuhnya. Maka barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan bantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Inilah bentuk daripada seorang muslim itu seperti bangunan. Harus saling menguatkan. Tidak boleh mendolimi. Tidak boleh seorang muslim mendolimi dengan kata-katanya, menggibahnya, menghinanya, membulinya, melecehkannya. Tidak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh menghina muslim yang lainnya, mengadu domba dengan lisannya, menyakiti, tidak boleh. Ataupun membiarkan tersakiti, diserahkan kepada musuhnya, naudzubillah. Bahkan sebaliknya kata Rasulullah, seorang muslim harus membantu kebutuhan saudaranya. Kalau seandainya ada saudara kita yang memang berhajat dengan kita, dia sakit, perlu obat, dia tidak punya biaya, kita bantu. Atau dia susah, tidak ada yang dimakan, kita bantu. Mungkin dia punya hajat yang perlu tenaga dan tidak punya uang untuk membayar tenaga orang, kita bantu. Itulah seorang muslim seperti bangunan. Bahkan termasuk juga kita harus menghilangkan kesusahan dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahan dia pada hari kiamat. Minimalnya kalau seandainya seorang muslim itu sedang sedih karena mungkin terkena musibah, mungkin kematian orang yang dicintainya, atau kematian atau kehilangan harta bendanya, kita datang menghiburnya. Itu yang disebut dengan jabrul khawatir. Berusaha untuk menembel hatinya yang sedang pecah, yang sedang merana, masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Walaupun hanya sekedar kita ini menghibur dia, itu sudah amalan luar biasa. Mungkin kita tidak bisa membantu dengan harta, kita tidak bisa membantu lebih daripada itu. Minimalnya dengan lisan yang santun, dengan nasihat yang baik, masuk ke sanubarinya, kemudian adalah musibah teringankan sedikit, maka Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Itulah amalan terbaik memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim, ataupun menutup aibnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Tutup aibnya. Betapa banyak di antara kita ini yang mudah membongkar aib orang, terutama di dunia medsos hari ini kan. Jadi kalau seandainya ada saudara kita ini mungkin terbongkar aibnya, tutup aibnya. Siapa sih yang tidak punya aib? Kalau kita punya aib, kemudian terbongkar aib kita, macam mana rasanya? Tentu kita akan malu. Sebagaimana orang itu punya aib, kemudian kita bongkar aibnya, dia pun merasa malu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai betul-betul mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi menutup aib seorang muslim itu hukumnya wajib. Coba kita bertanya, berapa kali kita ini membongkar aib orang dengan cara menggibahnya, membicarakan kepada orang lain,
Tidak boleh seorang muslim itu seperti bangunan, seperti satu jasad. Harus saling menutup aib mereka. Sebab kalau seandainya aib orang itu terbongkar, maka terkadang ada orang itu tidak mau hidup lagi, Bu. Betapa banyak orang yang aibnya terbongkar, malu akhirnya bunuh diri kan. Makanya kalau bisa kita berusaha untuk menutup aib kita, karena itu bagian daripada hadis Nabi SAW bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain kalbunyan, seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dah. Adapun hadis yang lain juga yang semakna dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'syirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lainnya dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesulitan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Lihat, hadis ini cukup jelas sebenarnya tentang hak kita dengan muslim yang lainnya. Salah satunya adalah membantu saudara yang terkena hutang. Malah sekarang aneh gitu, ada seorang muslim jadi rentenir pula dia. Siapa yang mau meminjam uang, datang kemari, saya kasih berapapun yang kalian minta, tapi kalau meminjam 10 juta, balikan 15 juta. Kalau pinjam 20 juta, balikan 30 juta. Ini bukan seorang muslim, dia mempersulit orang. Coba lihat penjol-penjol itu apa istilahnya tuh, ya, orang-orang yang menghutang-hutang online itu. Terkadang mereka itu yang hutang itu bukan orang kafir, ada juga yang muslim. Mereka berusaha gitu kan menyulitkan saudaranya dengan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu bukan akhlak seorang muslim. Karena akhlak seorang muslim itu yashuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hadis yang semakna adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, mereka adalah orang-orang yang akan disayang Allah. Maka sayangi orang-orang yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Artinya di sini tanamkan sifat rahmat, punya kepekaan, punya kasih sayang, kasihan melihat orang itu. Orang kalau sudah kasihan melihat orang, berarti tertanamlah jiwa seorang muslim di situ. Ada saudaranya yang dizalimi, kita bantu. Karena Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu. Apakah saudaramu yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi? Tolong, maksudnya menolong orang yang berbuat zalim, cegah kezalimannya. Dan menolong orang yang dizalimi, kita bantu dia. Pamannya dia dizalimi, dia tidak bisa melawan, dan kita seorang lawyer, seorang pengacara, mumpung saya seorang pengacara, saya harus bantu dia. Tidak usah pakai biaya, karena dia orang yang di pihak dizalimi. Luar biasa, ini indah. Sudah dizalimi, dibantu pula sama dia, minta bayaran pula. Kasusnya tak menang, bayar pula dia, kan masalah tuh. Ini lawyer-lawyer apa kayak gini nih, ya. Jadi seorang muslim itu kalau bisa dengan kemampuan dia, kalau memang dia seorang pejabat, dengan jabatannya dia bantu saudaranya. Kalau dia orang kaya, maka dengan kekayaannya dia bisa bantu saudaranya. Kalau dia pakar-pakar hukum, lawyer-lawyer, pengacara-pengacara, bantu dengan pengetahuan ilmunya. Kalau dia seorang dai, seorang ustadz, maka bantulah dengan ceramahnya, dengan nasihatnya,
dan begitu seterusnya. Ya, kalau dia seorang dokter, bantulah dengan ilmu kesehatannya. Dan begitu seterusnya. Karena memang kalau kita mempraktikkan hadis ini luar biasa sebenarnya. Masyarakat seorang muslim itu kalau dibangun di atas hadis Nabi SAW bahwa permisalan seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan indah sekali, maka akan tercipta persatuan yang luar biasa. Tetapi apalah yang terjadi hari ini? Banyak di antara kaum muslimin justru berperang satu dengan yang lainnya. Banyak sekali. Karena tidak mempraktikkan hadis ini, terjadi peperangan antar saudara. Terjadi peperangan antar tetangga. Terjadi peperangan antar warga. Bahkan antar seagama lagi. Kita lihat perang yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, yang ada di Lebanon, yang di mana-mana kan. Itu perang saudara. Ya. Nah ini kan bahaya. Lihat kalau sudah terjadi perang saudara, yang rugi siapa? Yang rugi kaum muslimin. Padahal Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwa permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti jasad yang satu. Apabila seseorang itu sakit, maka harusnya merasakan sakit semuanya. Seperti contoh sekarang, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di jalur Gaza, yang sedang dibantai oleh Zionis Yahudi. Bahkan korbannya sekarang sudah hampir 20.000 lebih, kebanyakan anak-anak dan wanita. Kalau kita tidak punya kepekaan di sini, berarti sudah mati hati kita. Kalau kita tidak bisa membantu saudara kita dengan harta, karena mungkin kita juga perlu dibantu, maka minimal dengan doa untuk menunjukkan bahwa mereka adalah saudara kita. Karena Rasul ketika mengatakan permisalan muslim dengan muslim yang lainnya, maksudnya muslim di mana saja. Mau muslim satu negara di Indonesia, mau muslim lain negara di Eropa, di Amerika, di Australia, atau di mana, termasuk di Palestina, itu saudara kita selama mereka muslim. Maka kita harus menolong mereka, minimalnya dengan doa-doa terbaik kita diberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini melahirkan sebuah kaidah. Apa itu? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hendaklah seorang muslim itu harus saling membantu. Muslim yang lainnya tentu di atas al-bir, kebaikan, dan at-taqwa, ketakwaan. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain seperti bangunan itu maksudnya berdiri di atas ta'awun, saling tolong menolong, di atas kebaikan dan juga di atas ketakwaan. Seperti diantaranya adalah kalau kita melihat faedah-faedah daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa ini, disebutkan di dalam surah Toha ayat 25 dan juga 3 sampai 32. Kalau kita bersatu, ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka apapun maksud dan tujuan kita pasti akan mudah tercapai. Dan kita tidak akan merasa berat. Sebab kalau kita bekerja sendirian lelah. Tapi kalau kita bekerja beramai-ramai, itu akan meringankan. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia hendak berdakwah kepada Fir'aun, dia sendirian. Sehingga dia mengatakan, aku tidak bisa dakwah sendirian, apalagi dengan bahasaku yang tidak fasih. Kemudian Musa melirik abangnya Harun yang memiliki kefasihan bicara dan seorang orator. Maka dia pun mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah saudaraku penolongku, maksudnya Harun, supaya dia menolong dakwahku. Ushdud bi azri wa asyrikku fi amri, supaya dia bisa menguatkan dakwahku dan supaya dia bisa ikut serta dalam urusanku. Akhirnya ketika Harun bergabung dengan Nabi Musa, urusannya jadi ringan kan, Bu? Begitulah kalau seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersatu, menyelesaikan apapun itu jadi ringan. Kerja bakti rame-rame jadi ringan, cepat selesainya juga kan itu ya. Kemudian juga yang kedua,
kita tahu bahwa di antara faedahnya adalah tercapainya ijtima al-kalimat, persatuan. Tercapainya persatuan dan juga kekuatan bagi kaum muslimin. Sehingga musuh-musuh Islam itu, mereka tidak sembarang kemudian mencabik-cabik kaum muslimin. Lihat ketika negara-negara Islam bercerai-berai, maka mereka bisa menumbangkan negara-negara Islam satu persatu. Karena satu dengan yang lainnya tidak saling menolong. Coba kalau negara-negara Islam itu bersatu, maka minimalnya menggentarkan musuh-musuhnya itu. Tidak bisa dia macam-macam menghancurkan negara satu karena akan ditolong negara yang lainnya. Tapi ketika kemudian bercerai-berai, masing-masing memikirkan negaranya masing-masing, padahal sama-sama muslim, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelemahan. Sehingga musuh mudah mencerai-beraikan kaum muslimin. Termasuk juga kita tahu bahwa ketika kita menolong orang-orang yang terdolimi, kalau kita bersatu, tidak ada orang yang berani mendolimi orang. Ini ada orang mau mendolimi dia seorang muslim. Ini orang muslimi banyak kawannya nih. Kalau sampai kita sakiti dia, kawannya akan bergerak semuanya. Gak mungkin orang melakukan kezaliman. Karena lawannya bukan orang yang didolimi saja. Rupanya dia punya kawan-kawan sesama muslim. Yang punya harta bantu dengan hartanya, yang punya jabatan bantu dengan jabatannya, yang punya lawyer bantu dengan kekuatan hukumnya. Enggak bisa macam-macam orang kan? Itulah seorang muslim kalau sudah bersatu. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Tak macam-macam orang bisa memberikan kezaliman itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga syiar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita beramai-ramai menghancurkan kebatilan, mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, itu akan mudah kalau bersatu. Tapi kalau tidak bersatu akan sulit. Karena persatuan itu memudahkan semua urusan, termasuk dalam bab dakwah. Makanya lihat, kalau kita bersatu dalam berdakwah, itu akan mudah kemudian menyebarkan sunnah kemana-mana. Tapi kalau antar kita ini berpecah belah, di dalamnya sudah berpecah belah, macam mana mau berdakwah keluar? Di dalam aja udah pecah belah gitu ya. Makanya kemudian Nabi SAW selalu mengingatkan bahwa seorang muslim seperti jasad yang satu, atau seperti satu bangunan yang satu menguatkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini berfaedah yang luar biasa yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena hadis ini juga senada dengan ayat Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 4, ka'annahum bunyanum marsus, bahwa seorang muslim itu seperti bunyan. Marsus itu artinya yang kokoh gitu ya, bangunan yang kokoh. Karena mukmin yang lain itu saling memberikan loyalitasnya. Kalau orang-orang kafir digambarkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berani mereka menginfakkan harta mereka untuk menyumbat jalan-jalan Allah. Maka kenapa kita tidak seperti mereka? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Bahwa mukmin satu dengan yang lainnya juga saling memberikan loyalitas. Makanya kita lihat hari ini ketika orang-orang Zionis Yahudi dibantu oleh orang-orang Nasrani Barat atau Nasrani Eropa seperti Amerika, Inggris, Perancis dan yang semacamnya, ya. Mereka rela loh memberikan harta benda mereka, senjata-senjata mereka, pasukan-pasukan mereka untuk membantai saudara kita di Gaza kaum muslimin. Kalau orang kafir bisa melakukan itu, coba kalau saat itu dilakukan kaum muslimin seperti yang dilakukan Barat kepada orang-orang kafir yang lainnya, tentu mikir-mikir orang Barat itu. Karena kaum muslimin kalau sudah bersatu itu sangat kuat sekali. Apalagi kaum muslimin itu memang tipe-tipe yang berani mati. Bagi mereka akhirat itu lebih utama dibandingkan dunia, sementara orang kafir itu dunia lebih utama dibandingkan akhirat. Ya, tentu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ya, tetapi ya begitulah kondisi kaum muslimin hari ini. Centang perenang seperti sabda Nabi SAW,
hampir-hampir kalian akan dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti nampan yang berisi makanan dikerubungi oleh orang-orang lapar. Sahabat mengatakan, Rasul, apakah ketika itu kaum muslimin sedikit jumlahnya? Oh tidak, kaum muslimin ketika itu banyak jumlahnya, tapi mereka lemah. Mereka seperti buih di lautan yang diombang-ambingkan ombak, karena sudah dihilangkan perasaan takut dari musuhnya dan dihilangkan rasa kemuliaan di hati-hati kaum muslimin, sehingga ditanamkan penyakit kelemahan. Ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud penyakit kelemahan itu, maka Rasul mengatakan cinta dunia dan takut kematian, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara penjelasan singkat dari hadis ini. Nah, di sini mu'alif rahimahullahu taala, kita baca sendiri. Kita baca perkataan mu'alif di sini. Kata beliau, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terkandung kabar dari Nabi SAW tentang orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka berada dalam kondisi seperti ini. Dan terkandung juga anjuran dari beliau untuk memperhatikan pokok landasan ini, yaitu bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ingat, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Apa maksudnya? Maksudnya saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi. Setiap individunya mencintai yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan berusaha mewujudkan perkara tersebut, dan bahwasanya wajib atas mereka untuk memperhatikan maslahat-maslahat yang bersifat menyeluruh dan mencakup kemaslahatan mereka semuanya. Hendaklah mereka berada dalam kondisi tersebut, karena satu bangunan itu terdiri dari pondasi, dinding utama, dinding-dinding ruangan, dan perlengkapannya berupa atap, pintu, serta hal-hal yang bermanfaat yang bisa memperindah rumah tersebut. Jadi mu'alif rahimahullah ta'ala ingin mengatakan bahwa lihat rumah. Kita lihat rumah kan. Rumah itu kan dari pondasi. Habis pondasi tiang, habis tiang dinding, habis dinding atap, kemudian dikasih jendela, dikasih pintu, dikasih perabotan dan macam-macam untuk memperindah. Lah begitulah gambaran seorang muslim harusnya. Ya, memperindah muslim yang lainnya dengan cara tadi menyayangi, tidak menghina, tidak menzalimi, berusaha menolong, berusaha mengajak kepada kebaikan, berusaha menasihati kalau dia salah, dan begitu seterusnya. Anggap saja dia saudara kita, saudara kandung kita. Karena kalau kita melihat nasab kita ini dengan yang lain itu kan satu nasab. Bukan hanya sekedar orang muslim itu satu agama dan satu keimanan dengan kita, tapi kalau kita urut sampai kepada Adam itu satu nasab. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Hajjatul Wada itu, di antara ceramahnya kata Nabi SAW, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adamun min turab. Kalian punya Rabb yang satu, dan kalian punya bapak satu, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Jadi kalau kita melihat secara nasab pun kita satu nasab sampai kepada Adam. Apalagi kalau melihat sisi keimanan. Seorang muslim itu satu iman dengan kita, satu Islam dengan kita. Makanya Nabi SAW tahu bahwa nanti satu hari akan terjadi perpecahan, akan terjadi pelemahan. Maka sebelum wafat Nabi SAW sudah bersabda 14 abad yang silam, ingat, kalian itu muslim, dan muslim yang lain satu badan. Kalian muslim dengan muslim yang itu satu bangunan. Perkuatlah antara kalian dengan kalian yang lainnya. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu, karena fitnah dan dampak setelah kematianku akan dahsyat. Maka bersatulah kalian di atas bangunan itu. Tetapi ingat bahwa ada sedikit tambahan. Tidak mungkin seorang muslim itu dengan muslim yang lain seperti bangunan atau seperti jasad yang satu kalau tidak ada konsep. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila ternaungi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau seandainya Al-Quran kita terapkan, Sunnah-Sunnah Nabi kita terapkan, mungkin seorang muslim dengan yang lainnya akan seperti bangunan. Tapi kalau jauh daripada Al-Quran,
jauh daripada sunnah Nabi SAW, pasti akan bercerai-berai. Makanya ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, kata Rasulullah, maka dia akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Apa solusi Rasul? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Itulah yang bisa merekatkan satu dengan yang lain. Kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran, supaya betul-betul kita kokoh dan menjadi satu bangunan dan satu jasad yang apabila sakit maka semuanya ikut merasakan sakit. Tapi kalau seandainya tidak ada konsep kembali kepada Quran dan sunnah, mustahil. Dan juga konsep mengingkari sebuah kemungkaran. Kita jangan biarkan kemungkaran itu dibiarkan mungkar, tetapi kita ingkari, karena Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran yang dilakukan saudara kita, cegat dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Fa illam tastati, kalau kau tidak bisa, fa bilisani, maka dengan lisan. Kau tidak bisa, maka dengan hati. Sebab kalau tegak tegak tentang menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu, maka ini salah satu juga penyebab kita ini akan kembali seperti bangunan. Sebab kalau kemungkaran dibiarkan kemungkaran, maka selamanya tidak akan terjadi persatuan. Tetap akan terjadi perselisihan di mana-mana. Kalau kemungkaran dibiarkan mungkar. Tapi kalau kemungkaran kemudian kita cegah, seperti orang yang melakukan kesyirikan kita arahkan ke tauhid, orang yang melakukan bid'ah kita arahkan ke sunnah, orang yang melakukan maksiat kita arahkan ke taat, orang yang melakukan keburukan kita arahkan ke yang baik, maka betul-betul akan tercipta permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya ibu bisa baca sendiri. Inilah di antara keterangan singkat tentang hadis seorang mukmin seperti bangunan. Silakan sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, tafadhali. Silakan ibu-ibu. Nggak ada. Iya, mungkin udah ngantuk juga ya. Siang waktunya tidur, bukan waktunya tanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.